Kita lanjut Pak. Siap. Pak Agus, ini kan tadi operasional TPST sekarang kan sudah mulai uji coba. Betul. Tadi ya Pak Wakil dia menyatakan. Nah kemudian sekarang nih dengan uji coba ternyata memang ada masukan, ada keluhan dari masyarakat terkait dengan bau. Betul. Gitu. Masyarakat nih, wah ini kok dengarnya katanya tidak bau, tapi kok ternyata ini bau, terutama yang daerah Ketalangu, gitu ya. Dari sana kita dapat masukan juga itu, minta disampaikan kepada pemerintah dong begitu. Nah, Pak Wakil, bagaimana Pak? Mengapa bisa bau? Kemudian apa penyebabnya? Terus apa yang bisa kita urai dengan hal ini? Sekali lagi, kami di pemerintah kota menghimbau juga kepada masyarakat Kota Denpasar bahwa beri kami waktu untuk melakukan pembenahan terkait dengan bagaimana tata kelola kita tentang sampah di Kota Denpasar ini. Nah ini kita baru tidak lebih dari seminggu yang lalu TPST kita yang ada di Denpasar itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Nah ini Pak Presiden juga jelas sekali menyampaikan bahwa kepada kota-kota yang lain di Indonesia ini bagaimana kita bisa meniru TPST yang ada di Kota Denpasar ini. Kami sadari bahwa keberadaan TPST ini pasti ada plusnya dan ada juga dampak negatif dari keberadaan TPST yang ada baik itu di Ketalangu, baik itu di Tahura nanti dan termasuk juga di Padang Sambian Kaje. TPST di Padang Sambian Kaje sudah dari awal kami pikirkan bersama Bapak Wali Kota bahwa karena di sana adalah kawasan padat penduduk, otomatis nanti sistem pengolahan sampah yang ada di TPST Padang Sambian Kaje itu kita khususkan untuk mengelola sampah kering. Sehingga di sana, areal sana tidak akan kita bisa minimalkan bau sampah. Kemudian yang di Ketalangu dan di Tahura, mohon maaf sekali lagi kepada masyarakat Kota Denpasar, beri kami waktu untuk mengurai hal ini. Karena apa? Kami sudah coba untuk melakukan komunikasi dengan pihak pengelola, dalam hal ini PT CMPP, bahwa bagaimana agar di dua TPST yang ada di Ketalangu dan Tahura ini bisa meminimalkan bau yang muncul di TPST ini. Nah, sepengetahuan kami bahwa sampah yang sudah diuji coba ke TPST Ketalangu dan Tahura ini adalah sampah yang memang sudah menumpuk atau bercampur dari 2-3 hari yang lalu diambil dari depo-depo sampah yang ada di dalam kota. Sepengetahuan kami, kalau sampah itu sudah bercampur dari awal, nah itu otomatis kalau diendapkan atau didiamkan, apalagi tanda kutip, apalagi sampah itu sudah bercampur dengan air atau kena air hujan, itu pasti akan menimbulkan bau. Nah, oleh karena itu sampah yang diangkut sebagai sampah yang akan diuji coba dalam rentang waktu sampai bulan Juni ini, itu sudah bercampur, otomatis akan menimbulkan bau di sekitarnya. Langkah apa yang kami lakukan untuk menghindari hal ini? Yang pertama, kami sudah arahkan kepada pengelola dalam hal ini CMPP untuk meminimalkan bau, itu nanti kita akan melakukan penyemprotan ekoenzim di areal TPST itu. Itu langkah awal. Sehingga pada waktu sampah datang, langsung disemprot dengan ekoenzim. Kemudian yang kedua, langkah yang menengah dan agak panjang ini, nah ini perlu kerja keras kami di pemerintah kota, bahwa bagaimana kami akan menangani sampah yang akan menuju ke TPS itu sudah terpilah dari awal, dari sumbernya atau dari masyarakat atau dari rumah tangga ini. Nah ini perlu Mas Bambang ketahui juga para masyarakat yang ada di Kota Denpasar ini, kita sudah melakukan langkah-langkah yang cukup progresif akhir-akhir ini. Pertama, kita sudah membangun 23 TPS 3R yang sudah ada. Kita tahun ini kita sedang membangun 1 TPS 3R lagi di Penatih Danginpuri, sehingga total keberadaan TPS 3R yang kita miliki itu sebanyak 24 TPS 3R. Ini akan melakukan pengolahan sampah di tingkat desa atau kelurahan. Nah itu.
Yang mengawasi siapa itu Pak Wakil? Ini kelompok swadaya masyarakat KSM dia. Masing-masing desa kelurahan dia membentuk KSM sesuai dengan Perwali 76 tahun 2018 itu, bahwa sampah diharapkan peran serta masyarakat itu ditingkatkan untuk dalam pengelolaan sampah ini. Sehingga kita bentuk TPS 3R di masing-masing desa kelurahan, sehingga diharapkan sampah masyarakat yang datang ke TPS 3R itu pun sudah terpilah. Harusnya sudah terpilah. Sudah terpilah. Kalau sekarang kondisinya belum terpilah. Sekarang belum terpilah. Belum terpilah. Ini salah satu penyebab akhirnya ujungnya itu di hilirnya itu bau. Itu masih ada percampuran betul, itu tadi. Betul. Kemudian langkah yang kedua yang kami lakukan yaitu sudah membentuk bank-bank sampah di desa kelurahan, malah di tingkat banjar. Kita sudah memiliki bank sampah itu sebanyak 317 bank sampah yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di tingkat bawah. Baik itu di tingkat desa atau kelurahan maupun di tingkat banjar. Bisa saja satu desa itu ada 2 atau 3 bank sampah. Bisa saja satu desa atau kelurahan itu ada 1 bank sampah. Nah, ini kita dari 317 itu kita akan tingkatkan lagi. Nah, ini PR juga kepada Pak Kadis DLHK kami untuk bisa mencapai angka 400 sampai 450 bank sampah di Kota Denpasar ini. Kenapa kami lakukan itu adalah kami berharap sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sudah dari awal, dari rumah tangga, dari sumbernya itu sudah terpilah. Sudah terpilah. Sampah organik tidak bercampur dengan sampah anorganik. Kemudian juga sampah anorganik itu juga bisa ada nilai ekonomisnya bagi masyarakat. Nah itu, oleh karena itu masyarakat khususnya rumah tangga itu dari awal mereka sudah menyadari bahwa sampah ini selain menimbulkan dampak negatif juga mempunyai nilai ekonomis. Baik. Nah itu. Kemudian satu lagi, Mas Bambang, langkah yang kami lakukan adalah di samping sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, kan sampah juga dihasilkan dari lingkungan atau alam. Contohnya air, batang-batang kayu atau apa yang hanyut dari sungai-sungai yang ada di Kota Denpasar itu dari hulu berdampak juga ke hilir. Kemudian sampah pantai. Nah itu kami di pemerintah kota sudah membentuk 30 kelompok komunitas peduli sungai. 30 kelompok komunitas peduli sungai. Mereka itu bergerak menjaga alur-alur sungai yang ada di Kota Denpasar. Baik. Terakhir Pak Wakil, apa yang ingin disampaikan mewakili pemerintah Kota Denpasar kepada masyarakat, menyapa masyarakat terkait dengan sampah ini, apa yang perlu ditingkatkan lagi dan aware lagi supaya permasalahan sampah ini memang menjadi ada progres membaik. Betul. Kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama. Silakan Pak Wakil. Masyarakat Kota Denpasar yang saya cintai, kami juga atas nama Pak Wali Kota Denpasar menyampaikan bahwa mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam waktu-waktu ini masih terjadi kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan sampah, khususnya ada terjadinya tumpukan-tumpukan sampah di dalam kota atau di tengah kota ini. Beri kami waktu untuk mengurai permasalahan ini, karena kami juga tidak tinggal diam bersama Bapak Wali Kota. Itu terbukti bahwa seminggu yang lalu Bapak Presiden sudah meresmikan 3 TPST yang akan kita gunakan untuk mengelola sampah yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu semua ujungnya tertumpuk di TPA Suwung, itu akan terjadi gunungan sampah. Dengan hadirnya 3 TPST ini kami yakini bahwa permasalahan sampah yang terjadi di hilir itu bisa kita selesaikan melalui TPST, 3 TPST melalui teknologi ini. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah di hulu, itu seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami juga tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam, kami sudah membentuk bank sampah sebanyak 317 dan kami akan tingkatkan menjadi 400 sampai 450 bank sampah. Kemudian yang kedua, kami juga akan membuat lagi TPS 3R di desa kelurahan ini. Ini yang akan menyelesaikan sampah yang ada di hulu. Dan satu lagi, menyelesaikan sampah di rumah tangga
itu kami akan mencoba untuk akan mengeluarkan perwali bagaimana kita akan mengatur tata kelola pengelolaan sampah di hulunya, di rumah tangga ini. Seperti yang kami sampaikan tadi, anorganik itu akan berbeda waktunya pembuangan sampahnya dengan organik. Itu kami akan sosialisasikan lagi kepada masyarakat khususnya di Kota Denpasar. Sekali lagi, tanggung jawab untuk urusan sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi adalah tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat di Kota Denpasar ini. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Matur Susma. Siap. Pak Agus Arya Wibawa, Wakil Wali Kota Denpasar. Siap. Sehat selalu Pak. Sehat. Selalu Sehat. hadir di masyarakat, Siap. membicarakan permasalahan masyarakat. Siap. Mudah-mudahan ke depan Kota Denpasar menjadi kota yang bersih dan cantik. Siap. Nah, saudara, demikian Sapa Redaksi On Location dalam episode kali ini, bagaimana kita melihat pengelolaan dan permasalahan-permasalahan sampah yang ada di Kota Denpasar. Sedikit banyak dari segmen 1, segmen 2 sampai dengan terakhir bisa menjawab dari beberapa pertanyaan dan informasi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, bagaimana upaya-upaya dari pemerintah Kota Denpasar untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Yang paling penting adalah masalah sampah adalah masalah kita bersama, dari hulu sampai hilir, dari rumah tangga punya tanggung jawab, sampai pengiriman ke TPST dengan teknologi yang baru ini. Mudah-mudahan permasalahan bau dan kemudian permasalahan penumpukan sampah bisa terurai dalam proses dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saya Babang Kalitus menutup program kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Sapa Redaksi On Location untuk permasalahan-permasalahan dan isu-isu menarik lainnya. Sampai jumpa.